أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan hewan mata pelajaran fikih kelas 9 semester Kasal. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Amin. Kita lanjut. Bahwasanya ketentuan penyembelihan hewan dalam agama Islam itu ada aturannya. Apabila tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariat, maka penyembelihan dari hewan tersebut hasilnya tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Seandainya dalam penyembelihan itu tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam ketentuan penyembelihan hewan ini nanti kita akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari penyembelihan hewan itu sendiri. Yang kedua, dalil penyembelihan hewan. Yang ketiga, rukun dan syarat penyembelihan hewan. Dan yang terakhir adalah tata cara penyembelihan hewan. Langsung saja yang pertama atau yang A, pengertian penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan atau penyembelihan menurut bahasa adalah menyembelih. Artinya baik dan suci. Maksudnya adalah menurut bahasa penyembelihan atau menyembelih itu artinya baik dan suci. Penyembelihan hewan sementara menurut istilah adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher, saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal untuk dimakan. Itu adalah pengertian penyembelihan hewan menurut istilah. Bapak ulangi, yaitu memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher yang meliputi saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar binatang tersebut halal dimakan atau dikonsumsi. Yang B yaitu dasar hukum atau dalilnya. Kenapa harus disembelih? Agar daging atau hewan tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi, karena ada dasar hukum atau dasar dalilnya, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surat Al-An'am
ayat 118. Ayat ini merupakan dasar hukum dari anjuran ketika ingin mengonsumsi seekor hewan yang masih hidup harus disembelih terlebih dahulu. C. Rukun dan syarat penyembelihan hewan yang meliputi A. Meliputi orang yang menyembelih. Syaratnya adalah 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Menyembelih dengan sengaja, 4. Menyebut nama Allah ketika menyembelih, 5. Bisa melihat, tidak buta. Yang pertama tadi adalah beragama Islam. Jadi harus penyembelihan yang menyembelih orang yang beragama Islam, walaupun ada yang mengatakan, yang berpendapat penyembelihan dari ahlul kitab itu diperbolehkan. Penyembelihan dari ahlul kitab itu diperbolehkan. Yang kedua, berakal sehat, tentunya tidak gila. Orang yang menyembelihnya harus dalam kondisi berakal sehat. Yang ketiga, ketika menyembelih harus dengan sengaja, memang sengaja untuk menyembelihnya. Yang keempat, dalam penyembelihan harus menyebut nama Allah. Dan yang kelima, orang tersebut yang menyembelih bisa melihat, tidak buta. Karena kalau kondisinya buta, tidak melihatnya, dikhawatirkan penyembelihannya tidak sesuai yang ditentukan, sehingga hasilnya tentunya tidak boleh untuk dikonsumsi hewan tersebut apabila hasil sembelihan orang buta tersebut tidak sesuai ketentuan. Artinya orang yang menyembelih syaratnya itu harus bisa melihat. Yang B, hewan yang disembelih syarat-syaratnya adalah masih dalam keadaan hidup. Tentunya hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Terus yang kedua, halal dimakan. Artinya hewan tersebut halal hukumnya untuk dikonsumsi. Ini adalah syarat-syaratnya. Jadi yang selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Ini rukun yang ketiga. Tadi rukun yang pertama adalah orang yang menyembelih. Rukun yang kedua adalah hewan yang disembelih. Rukun yang ketiga ini adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Adapun syarat-syaratnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih harus berupa benda tajam dan dapat melukai. Kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Tidak diperbolehkan menyembelih dari benda yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Nah, tadi itu adalah syarat rukun dan syarat penyembelihan hewan. Sementara dalam penyembelihan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagian tubuh hewan yang akan kita sembelih perlu diperhatikan. Yang pertama, binatang yang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Ini yang perlu diperhatikan. Hewan yang disembelih itu harus terpotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya, asal bisa mati. Adapun ketika dalam posisi-posisi yang memang sulit untuk melakukan penyembelihan secara normal karena mungkin liar atau jatuh
dalam kubangan, dalam lubang, maka bisa disembelih di bagian mana saja dari bagian tubuh hewan tersebut, asal dari penyembelihan itu bisa menyebabkan matinya hewan tersebut. Yang ketiga yang perlu diperhatikan dari bagian tubuh hewan yang disembelih adalah bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan tidak didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Jadi apabila ada binatang ketika disembelih ternyata di dalam perut binatang tersebut ada janin. Nah, janin tersebut ketika dalam kondisi sudah mati, maka janin tersebut pun halal dagingnya untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Yang D, yang terakhir adalah tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sesuai dengan itu semua sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-An'am 1:2-1. Wala bismillahirrahmanirrahim wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Artinya, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Sementara hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, hukumnya makruh dalam penyembelihan binatang. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Alat yang digunakan untuk menyembelih tumpul, tidak tajam. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Urat nadinya, bukan saluran pernafasan dan saluran makan. Kalau itu yang nggak terputus, maka penyembelihannya tidak benar. Sementara kalau urat nadinya tidak putus, itu hanya makruh. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Lehernya sampai terputus, ini hukumnya makruh, tapi tetap halal untuk dimakan. Yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Hewannya tersebut belum benar-benar mati sudah dikuliti, ini makruh karena dapat menyakiti hewan tersebut. Tuh, di situ dari gambar tersebut kita bisa melihat ada saluran makan, ada saluran pernapasan, juga ada urat nadi di bagian kanan dan kiri. Intinya saluran yang harus terputus adalah saluran makan dan saluran pernapasan. Adapun urat nadi kanan kiri itu seandainya tidak terputus, maka penyembelihannya hukumnya makruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai untuk keterangan tentang ketentuan penyembelihan hewan. Nah, dari sini berharap kalian telah memahaminya hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penyembelihan hewan. Dari sini kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.